drop ya, emang tadi pagi muntah-muntah ya, stres lah ya. Gimana sih namanya orang di penjara dan dia terbiasa hidup bersih, terbiasa dia hidupnya nyaman ya, sakit. Itu yang saya sampaikan. Bang, kabarnya kondisinya lagi drop di dalam. Ya, pasti Roy drop ya, emang tadi pagi muntah-muntah ya, stres lah ya. Gimana sih namanya orang di penjara dan dia terbiasa hidup bersih, terbiasa dia hidupnya nyaman ya. Sekarang kalau di dalam penjara ya pasti dia stres, tekanan ya mentalnya dia. Dan lebih stresnya lagi adalah dia dibully di netizen itu kan. Dia bisa meramal orang lain tapi tidak bisa meramal diri sendiri. Wah, dibully habis dia. Kasihan kan, udah sakit dibully lagi. Dibilang lagi katanya, oh dia bisa meramal karena minum obat itu, obat tidur. Jadi bisa berhalusinasi lagi, ya tambah lagi stres. Sudahlah, tolonglah ya, stop bully itu, kasihanlah orang sakit, jangan dibegitukan ya. Tolong mengertilah. Ayo kita sama-sama hormati asas praduga tak bersalah. Dan tetap kami sebagai kuasa hukum memberikan nasihat yang terbaik agar Roy nantinya tetap bersidang. Jadi tidak ada namanya nanti kalau sampai dikabulkan ke RSKO, tahu-tahu hilang begitu saja. Oh tidak. Ini akan selesai di persidangan agar mendapatkan kepastian hukum. Ya. Dan kepastian ini adalah ikrah nantinya. Ya, itu yang kita akan lakukan. Penanganan pemulihan dia itu seperti apa? Lewat handphone gitu. Enggak, kan mamanya kan yang memantau, keluarganya kan memantau. Mamanya nangis-nangis lah, anaknya dibully begitu. Apa nggak stres? Mamanya, keluarganya itu semuanya kan bisa baca, semua orang bisa baca, saya aja bisa baca kok. Ya, jadi dari berita itu disampaikan ke Roy jadi stres. Saya tadi sudah berikan juga nasihat kepada mamanya, udahlah jangan disampaikan semuanya, kasihan Roy. Ya, di dalam jadi pesakitan kan, jadi difilter lah. Ya, berita-berita yang mau disampaikan. Itu yang saya sampaikan. Ada adaptasi sama tahanan lain? Bu, ya sulit. Karena Roy itu tipikalnya kan sulit untuk akrab ya. Jadi adaptasinya juga nggak semudah itu. Makannya pun juga sulit karena kan Roy vegetarian. Ada beberapa hari kemarin dia makan hari Minggu ya. Itu dia makannya ya udah dikasih lauknya nggak dimakan, cuma makan nasi putih aja. Karena dia vegetarian. Nah, yang lebih parahnya lagi Roy tidak bisa tidur nih di penjara. Nah, tidak ada obat tidur kan? Ya jadi siang begini drop karena malamnya dia nggak tidur. Ya, saya yakin setiap malam dia nggak bisa tidur. Ya, tekanan kan di dalam penjara dan jadi tersangka, dibully begitu pasti nggak bisa tidur. Nah, karena nggak bisa tidur inilah akhirnya siangnya kan drop kesehatannya dia. Terus penanganan pemulihannya seperti apa di dalam? Apakah pakai infus? Ada tim medis mungkin? Vitamin C seperti yang tadi dibilang atau seperti apa? Kalau vitamin sih dari orang tuanya yang memberikan ya. Saya tidak tahu vitamin apa saja yang diberikan, tapi ada diberikan lewat orang tuanya. Ada lagi pertanyaan? Ada hal lebih baik gitu berbeda? Oh ada, kalau didampingi sama mamanya seenggak-enggaknya ada komunikasi apa ya di dalam hati dia, susahnya dia kan bisa diceritakan ya. Kalau manusia kalau ada masalah kan kalau bisa ada yang mau mendengarkan itu lebih baik keadaannya buat diri sendiri. Jadi mamanya sangat membantu sekali. Kalau tanpa ada mamanya mungkin akan jauh lebih berbeda keadaannya. Tapi biar bagaimanapun juga ya tetap saja namanya tekanan ya tekanan. Ya, namanya stres ya tetap stres. Yang tadi Roy sendiri terlihat senang nggak sih didatangi dijemput sama Evelyn? Kita tahu kan juga dekat juga dengan Evelyn. Oh enggak, jadi tadi emang Evelyn mau menjenguk, tapi karena lain hal ya Roy-nya juga emang keadaannya juga ya tidak bagus, makanya ya penyidik memberikan saran untuk tidak ditemui, nggak boleh. Ya karena keadaannya juga kurang bagus Roy. Jadi tadi Evelyn nggak ketemu ya? Saya nggak tahu, kalau masalah ketemu saya nggak tahu, karena tadi kebetulan kan kami kan beda ruangan, kami kan mengurus administratifnya untuk besok, jadi kami kurang sampai di mana saya nggak tahu. Bang, peluang asesmen dikabulkan itu berapa persen, Bang? Oh, kalau saya berharap sangat, kenapa? Karena kan bukti-bukti sudah kami lampirkan, ya sudah jelas bahwa itu adalah korban dan kita bisa buktikan lewat resep-resep dokter dari 2017.
Tambah lagi bahwa ada surat pernyataan dari dokter bahwa menyatakan Roy itu sakit, ya. Itu sudah ada juga. Dan Roy tidak tahu. Dia beli obat itu juga dia nggak tahu bahwa di dalamnya itu memang mengandung psikotropika golongan 4. Dia nggak tahu kok. Kalau orang nggak tahu masa mau dipidana? Kecuali kalau orang tahu barang siapa dengan sengaja kan dia tidak tahu. Nah, jadi pertimbangan salah satu pertimbangan tadi saya sebutkan itu akan menjadi pertimbangan penyidik untuk mengabulkan asesmen ini. Nah, tetapi kan setelah diajukan asesmen nanti kan diperiksa dulu kesehatannya. Apakah perlu Roy itu di dalam asesmen itu perlu nggak direhabilitas? Itu kan pihak lain, bukan di Polres. Nah, di situ nanti dinilai lagi. Kalau dinyatakan emang perlu dia dilakukan rehabilitas, ya berarti akan dilakukan rehabilitas. Tapi kalau tidak perlu, ya nggak bisa. Kan ada nih yang handle lagi yang lain, BNNP provinsi kan. Harapan Roy sendiri seperti apa itu, Bang? Harapannya dikabulkan. Jelas tadi kayak menanyakan kepada saya, kira-kira bisa kabul nggak ya? Terus kapan? Terus sudah habis ini mau kemana? Terus saya di sana harus ngapain? Itu ditanyakan kepada saya juga. Ya kalau dikabulkannya, kalau sampai dikabulkan, jadi saya katakan bahwa nanti hari Rabu jam 9 kamu akan diperiksa. Ya, asesmen kan, kesehatannya apa. Nah, setelah itu nanti 2 hari kemudian, biasanya 2-3 hari itu baru muncul nanti apakah dikabulkan atau tidak. Kalau dikabulkan berarti kalau nggak Kamis, Jumat, kalau dikabulkan ya Roy langsung pindah ke RSKU. Tapi kalau tidak dikabulkan ya lanjut di sini. Ada keinginan sembuh sama lepas dari tergantung obat gitu, Bang? Saya melihat Roy tidak keterkaitan dengan obat ya. Tapi Roy itu lebih berat kepada tidak bisa tidurnya. Itu yang sebenarnya harus disembuhkan. Akarnya kan di situ ya. Tidak bisa tidur kan? Itu yang harus disembuhkan. Nah, obat kalau menurut saya dia tidak terlalu sampai menyandu setiap hari, enggak kok. Lama sih Roy udah mulai mencoba konsumsi itu. Jadi begini ya, jangan sampai